Sebelum beliau hijrah atau berangkat dari Baqi atau dari Kuba ini, beliau membuat ataupun membangun satu masjid, yaitu Masjid Kuba yang mulia, yang mana orang yang apabila sholat di dalamnya di Masjid Kuba, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang umrah. Alhamdulillah. Ini masjid yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana keutamanya sangat banyak, yaitu ada 4. Yang pertama, Masjidil Haram. Pahala tersebut apabila orang sholat di dalamnya mendapatkan pahala 100 pahala. Dan yang kedua yaitu Masjid Nabawi dengan 1000 pahala. Dan yang ketiga yaitu Masjidil Aqsa. Apabila sholat di Masjidil Aqsa akan mendapatkan pahala 500 pahala. Dan yang keempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Masjid Kuba, yang pahala tersebut seperti pahalanya orang umrah. Alhamdulillah, semoga amal kita selama berada di Masjid Kuba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi sebab keluarga kita yang belum sampai ke Kuba bisa sampai ke Kuba dan Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, kebun beliau setelah membangun Masjid Kuba, beliau berjalan dengan sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menuju ke Masjid Nabawi. Waktu itu beliau memakai baju putih, yang mana kaum Quraisy, kaum Ansar ataupun kaum Madinah itu mendengar Nabi Muhammad hijrah ataupun pindah ke kota Madinah. Tiap hari kaum Ansar itu keluar rumah untuk melihat Rasulullah. Tiap hari setelah mendengar maka tiap hari keluar. Tapi pas waktu zuhur ataupun jam 12 itu sangat panas, para sahabat Ansar kembali ke rumah masing-masing karena sangat panas. Maka suatu ketika para sahabat Ansar keluar dari rumahnya dan seperti biasa kembali lagi waktu jam 12 siang karena sangat panasnya. Akan tapi ada satu dari kaum Yahudi tidak masuk rumah, akan tetapi kaum Yahudi tersebut masuk atau naik ke atap rumahnya. Dan di waktu itulah kaum Yahudi tersebut melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka orang Yahudi tersebut berteriak ataupun bilang kepada sahabat Ansar, "Ya kaum Ansar, bapak kalian ataupun pemimpin kalian sudah tiba di kota Madinah." Maka semua kaum Ansar yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah itu semuanya keluar dengan membawa pedang. Untuk apa? Bukan untuk memerangi Rasulullah, akan tetapi untuk mengawal Rasulullah. Karena di kota Madinah masih ada kaum Yahudi dan kaum lainnya. Takutnya Rasulullah dan sahabatnya itu dibunuh. Makanya para sahabat dan kerabat Rasulullah itu semua membawa pedang untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu beliau sampai di suatu tempat, karena di waktu itu beliau didapatinya waktu sholat Jumat, dan di waktu itu juga lah sholat Jumat pertama dikerjakan oleh sederhana ya, Indonesia nya mewah. Jadi waktu beliau mendapatkan wahyu atau perintah untuk sholat itu Rasulullah belum sholat Jumat, tetapi sholat Jumat yang dikerjakan pertama kali itu di kota Madinatul Munawwarah. Dan juga setelah beliau sampai di suatu tempat, beliau istirahat, beliau duduk. Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah itu duduk, tetapi para sahabat Ansar yang belum mengetahui Rasulullah mengira itu Sayyidina Abu Bakar sebagai Nabi. Sayyidina Abu Bakar dianggap Nabi Muhammad. Maka semuanya mengurut apa? Orang ngantri kesininya. Sayyidina Abu Bakar bukan ke Rasulullah. Kayak jarang orang Waktu kesini. Rasulullah terkena sinar matahari, maka Sayyidina Abu Bakar bangkit dan mengambil surbannya dan menaungi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat mengetahui bahwasanya yang Nabi Muhammad adalah orang yang duduk tersebut. Makanya para
sahabat Ansor itu tidak menyangka bahwasanya Nabi Muhammad itu yang duduk, karena pakaian Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar itu beda, lebih bagus punya Sayyidina Abu Bakar. Jadi orang ataupun manusia terkadang itu melihat dari fisiknya saja. Makanya kita harus belajar melihat orang dari hati ataupun dari perbuatannya. Kalau anaknya bagus, istiqomah, berarti insya Allah orang tersebut bagus luar dadanya. Kalau misalkan ada orang yang pakaian bagus, pakai jubah ataupun pakai baju yang paling mahal pun, tapi kalau akhlaknya kurang bagus, maka orang tersebut tidak boleh kita tiru dan jangan sampai kita terjerumus seperti orang tersebut. Jadi kita melihat orang harus melihat dari keistiqomahannya saja, walaupun bajunya kurang bagus begitu. Jadi setelah beliau sampai ke kota Madinah, banyak daripada sahabat ingin Rasulullah singgah di rumahnya ataupun istirahat di rumah para sahabat. Ada yang sampai mengambil bawa barangnya Rasulullah, yang dibawa Rasulullah bekalnya dibagi untuk apa? Bukan untuk dicuri ya. Biar Rasulullah istirahat di rumahnya mengambil barokah dan syafaat. Akan tetapi apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata, biarkan orang yang memiliki unta itu istirahat ataupun turun di mana unta tersebut berhenti. Maka setelah berjalan Rasulullah dan untanya itu sampai di Masjid Nabawi. Waktu itu unta tersebut istirahat ataupun duduk tepat di rumah Rasulullah SAW yang sekarang menjadi kuburannya. Nanti kuburan Rasulullah sudah rumah Rasulullah SAW. Tapi unta tersebut bangun lagi, berjalan ke depan. Setelah itu kembali lagi ke tempat yang semula duduk. Dan di situlah Rasulullah membangun rumah beliau dan membangun masjidnya. Dan juga ada Raudah di sana. Yang mana ma'baina baiti yang dari Raudatul min riyadatil jannah. Raudah ataupun taman dari surga. Jadi Rasulullah itu ATM. duduk di sana. Apa mesennya juga? Rumah yang mana tempat tersebut awalnya adalah kepunyaan anak yatim. Kepunyaan anak yatim, tapi Rasulullah tidak mengambilnya. Rasulullah membeli. Rasulullah tidak pernah mengambil hak orang. Beliau selalu membeli barang-barang yang diperminta, tidak pernah meminta Rasulullah SAW. Itulah sifat dermawan Rasulullah SAW. Dan sekarang sudah terbukti, ini sudah sampai di kebun kurma ya. Kita sudah sampai di kebun kurma. Kita di sini. Kalau misalkan jamaah yang mau belanja silahkan. Dan kalau ada yang membutuhkan minyak zaitun, supir ada minyak zaitun katanya. Satu botol itu harganya 50.000. Nah, yang agak besar, yang 60 mili. 60.000 Jokowi. Bukan rupiah Jokowi. Jadi yang mau apa? 60.000 Jokowi. Dan di kebun ini merupakan banyak sekali macam kurma ya, kurma ajwa dan lainnya. Yang mau belanja silahkan. Dan juga ada coklat, silahkan yang belanja. Dan kata Rasulullah SAW, orang yang makan kurma di waktu pagi sebanyak 7 butir, maka di waktu itu juga orang tersebut akan selamat ataupun terselamatkan dari sihir dan juga racun. Jadi kita di sini bisa nanti untuk mencicipi rasanya bagaimana kurma Ajwa. Semoga mendapatkan barokah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang mau mencicipi silakan 1, 2, 3 tidak apa-apa, jangan sampai 1 kilo. Ya, kalau 1 kilo itu harus beli di sana. Cicipi 1 kilo lumayan. Yang mau nambah silakan nambah timbangan ataupun nambah berat badan tidak apa-apa. Akan tapi jangan terlalu banyak makan kurma, khususnya untuk para wanita. Kenapa? Takutnya nanti datang bulan. Karena itu pantangannya. Jangan terlalu banyak. 1, 2 itu tidak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak. Takutnya datang bulan. Kita mau Yang paling bahaya tuh nggak datang bulan. dan tetap kita saling menjaga dan hati-hati barang-barangnya ya.
Ya, sekarang kita akan menuju ke pohon kurma. Yang gratis cuma satu. Kita akan masuk. Ini sekarang kita lihat. Kebun kurma. Insya Allah. Beli kurma Amin, siap. Insya Allah. Kakek ada kakek. Kita turun, yang foto dulu nanti di kita Iya. Pohon kurma. Iya, kita lanjutkan di luar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memanjat pohon kurma. Kita lanjutkan ke kebun kurma. Ini Samira jemaah yang orange nih sedang menuju ke kebun kurma. Ya, sekarang jemaah foto bersama dulu. Ayo. Oke. Kita lanjutkan kita ke kebun kurma. Kebun kurmanya agak mirip sawit ya, tapi sawit keras. Kurma ini bisa langsung dimakan buahnya. Pak, jadi ketemu toilet. Ya, kita lihat ke toko kurma ya. Ini ajwa makannya banyak. Maksud Nabi yang pertama kali tanam Rasulullah. Ada ajwa basah minal jannah, dikatakan dari surga. Dan yang kedua Ya, ajwa. Rasulullah cakapkan begitu. Oke, gambar. Samira yang baru tiba, selamat datang. Bis 421. Silakan masuk. Mau masuk ke sini apa mau dipotong, Ustaz? Kalau mau dipotong langsung pulang saja. Ini ajwanya di sini boleh dicoba dulu supaya langsung dapat keberkahan dari korma yang didoakan Rasulullah. Ini ajwanya yang disebut dengan korma Nabi. Kenapa disebut korma Nabi? Padahal namanya ajwa. Karena yang pertama kali tanamnya Rasulullah. Mana ajwa ini ya? Disebut saja ajwa korma Nabi. Ini. Khasiat korma ajwa banyak. Yang pertama mengobati racun, Ini yang aja, kedua Pak. mengobati sihir, yang ketiga adalah mengobati penyakit yang ada di dalam tubuh. Karena ajwa alia itu mengobati segala penyakit. Tak disebutkan penyakit apa. Kalau ada penyakit apa kita, termasuk paru-paru, termasuk kanker, boleh campurin ajwa dan kata soda, insya Allah. Dan kita makan ajwa setiap hari. Yang suami istri yang sudah itu ajwa alia. Masya Allah. Ya, ini kurma ajwa ya. Ini kurma ajwa. Berapa? Kita beli sini aja ya. Sana ke kebunnya yuk. Ya. Kita lihat kebun dulu. Kita lihat kebun kurmanya.
Riyal, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Berapa itu? Kalau juga ini bisa 50. 50.000. Iya. Lu real. 20 rial. Berapa? 200. 100.000, 100.000. Foto punya foto-foto di. Foto-foto dulu. Enggak bisa pakai orang Indonesia. Enggak bisa pakai orang Indonesia. Iya. Mana bi ajwa 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 ajwa. Ini pohon kurma. Mana buahnya? Kurmanya belum berbuah. Kurmanya nggak berbuah. Ini banyak lagi pohon kurma di belakang ini, kita lihat. Assalamualaikum. Ya, lanjut. Tapi buahnya mana ya, Pak? Lagi nggak buah ya? Halo, ini adalah kebun kurma. Seperti sawit. Apa bedanya kurma dengan sawit? Kalau sawit buahnya keras dimakan langsung. Kalau kurma dia empuk. Tapi sayangnya sekarang kurmanya belum lagi nggak musim ya, jadi tidak berbuah. Sayang sekali ya. Kita ingin merasakan kurma rutop. Gimana Mas Amin? Ini kebun kurma? Itu manja. Mana? Ayo. Bisa uang Indonesia Ibu? Bisa ya? Mas Amin. Ya, demikian sedikit cuplikan kita ya tentang pohon kurma ini ya. Karena sayangnya belum musim ya. Ya, demikian saja cuplikan kita untuk kurma. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.